Bab 071. Seorang wanita dengan hanya menggunakan handuk kimono tengah menikmati teh hangatnya. Rambutnya yang basah tergerai di kanan dan kiri bahunya. Matanya memindai keseluruhan isi ruangan yang tak kalah mewahnya dengan rumah yang ditinggali oleh suaminya itu. Matanya berbinar, memandang takjub oleh semua yang ia lihat. Suara kinerja shower berhenti dari arah kamar mandi. Suaminya keluar dari sana juga hanya dengan menggunakan handuk kimono yang berwarna senada dengan miliknya. Rambut basah yang acak-acakan membuat pria itu nampak makin tampan dan seksi, pikirnya. Aku tahu, apa isi pikiranmu, Zidan menyusul Via duduk di sofa ruangan itu. Lalu ia juga menyeruput teh hangat pada cangkir yang satunya. Sini, aku akan membantumu mengeringkan rambutmu. Segera Via mengalihkan topik pembicaraan yang membuatnya malu. Ia menepuk pahanya supaya Zidan berbaring di sana dan mempermudah Via mengeringkan rambutnya yang masih amat basah. Dengan senang hati, pria itu menyeringai lebar. Sangat senang mendapat sebuah perhatian kecil namun terasa menghangatkan baginya. Ia menyerahkan handuk kecil kepada Via, lalu meletakkan kepalanya di atas pahanya. Berbaring miring dengan wajah menghadap ke perut istrinya. Sambil mencari kenyamanan di sana, tangannya melingkari pinggang Via lalu mengusap-usap lembut punggung istrinya itu. Bibirnya mengulas sebuah senyuman, lalu sesekali menciumi perut istrinya itu. Kapan dia akan tumbuh di sini? Tanya Zidan menunjuk perut Via dengan bibirnya. Blus. Pipi Via spontan memerah. Ia mengerti apa maksud dari pertanyaan suaminya itu. Seorang anak, suaminya menantikan seorang anak di tengah-tengah mereka. Betapa bahagianya seorang istri ketika mendengar suaminya begitu mengharapkan kehadiran seorang anak dari dalam rahimnya sendiri. Via tersenyum lembut sambil terus mengeringkan rambut suaminya. Aku mana tahu, Zidan. Aku bukan dokter, Via tersenyum sambil menggeleng pelan. Apa aku kurang bekerja keras ya? Kepala Zidan mendongak ke arah wajah Via sambil menampilkan senyum yang menjengkelkan. Mata Via berkilat, namun senyumnya tak dapat ia sembunyikan. Ia lempar handuk itu ke samping, lalu ia beranjak berdiri dengan senyum yang tak luput dari bibirnya. Sudah, aku ingin memakai pakaianku, namun pergelangannya langsung dicekal oleh suaminya. Dan ditarik untuk duduk kembali. Kita menginap di sini ya, Zidan memeluk Via dari samping dan meletakkan dagu runcingnya pada bahu Via. Tapi aku belum mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita kerjakan besok, seru Via seraya menoleh ke arah wajah suaminya yang berada di tepat di sebelah wajahnya. Kap, ayolah, sayang, aku ingin berusaha lebih keras lagi menumbuhkan benih-benihku di sini, Zidan tersenyum manis sambil tangannya mengusap lembut perut Via. Lalu bagaimana dengan besok? Via menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya sehingga kini wajah mereka saling berhadapan. Ada Han? Zidan tersenyum konyol sambil menaik turunkan alisnya. Astaga, Zidan. Kasihan Han selalu kau beri tugas seenaknya. Lalu kapan ia akan menikahi Kak Risa jika dia saja selalu dibuat sibuk oleh dirimu? Via terus mengomeli suaminya itu sambil mengerucutkan bibirnya. Baiklah, aku kalah. Tapi ini yang terakhir, janji, Zidan membuat huruf V dengan jarinya untuk ia tunjukkan kepada Via sambil menampilkan senyuman manisnya. Janji, tanya Via menegaskan kembali. Janji, sahut Zidan dengan wajah meyakinkan. Baiklah, Via akhirnya menyetujui meskipun wajahnya masih tak rela. Kegiatan siang hari mereka di atas ranjang tadi terasa tak cukup bagi suaminya itu. Lagi dan lagi, suaminya selalu berusaha merayu dan menggodanya dengan sentuhan cinta yang ia akui memabukkan baginya. Baiklah, ayo, Zidan mengeluarkan tangannya dari balik tubuhnya yang membuat simpul ingkar. Lalu segera ia mengecup bibir Via dan memberikannya ciuman yang dapat membakar hasrat mereka. Zidan membimbing tubuh Via ke ranjang dan kembali menindihnya, lagi. Yang paling penting adalah saat ini. Nanti ya bagaimana nanti, batin Zidan riang. Zidan tak berencana menepati janjinya barusan.
Baginya yang terpenting adalah kegiatan mereka saat ini. Dan untuk masalah selanjutnya, ia akan memikirkannya lagi sambil jalan. Zidane tersenyum dalam hati. Malam sudah larut ketika mereka selesai dengan kegiatan yang menguras peluh itu. Hanya selimut yang membalut tubuh mereka saat ini. Sambil menyandarkan kepalanya pada dada bidang suaminya itu, mata Via menerawang jauh ke depan. Ucapan Zidane yang menginginkan seorang anak darinya memenuhi benaknya saat ini. Tentu saja hal itu berkaitan dengan restu dari orang tua Zidane yang belum ia dapatkan, terutama dari Nyonya Rima yang sejak awal tak pernah mendukung putranya memiliki hubungan dengan dirinya. Jangan terlalu banyak berpikir, sayang, bisik Zidane lembut lalu mengecup pucuk kepala istrinya itu. Aku hanya memikirkan restu orang tuamu, Zidane. Kita masih belum memilikinya, ucap Via mendongakkan kepalanya. Ia menyampaikan kegundahan yang menerpa hatinya kini. Setelah besok, kita pasti akan menerima restu dari orang tuaku. Sayang, Zidane mengusap lembut kepala Via dengan sayang dan kembali memberi sebuah ciuman hangat di sana. Sudah, lebih baik kita istirahat dulu. Atau kau mau melanjutkan kegiatan kita yang tadi? Ia membenarkan posisi tidurnya merosot hingga ia berbaring sempurna sambil memeluk Via. Aku lelah, Zidane, Via merajuk manja di dalam pelukannya. Baiklah, kupikir kita akan melanjutkannya lagi, karena sepertinya aku belum cukup lelah. Zidane menggerak-gerakkan bahunya memberi isyarat bahwa staminanya masih tersisa untuk satu ronde ke depan. Wajahnya ia buat serius, namun bibirnya berusaha keras menahan senyum. Zidane, istrinya itu makin merajuk dengan wajah yang semakin menggemaskan. Kap. Iya, aku bercanda, sayang. Selamat malam, istriku. Zidane menarik tubuh Via hingga menempel seluruh permukaan kulit mereka dan menciptakan sensasi hangat yang menenangkan. Via tak melawan, ia hanya bisa tersenyum di dalam dekapan itu. Merasa amat bahagia dan bersyukur memiliki suami yang sangat mencintai dirinya. Matanya terpejam menikmati nuansa hangat yang tercipta dari dekapan yang suaminya berikan. Dan lama-kelamaan alam bawah sadar menuntunnya ke dalam mimpi indah malam ini. Hari telah berganti, beberapa orang sudah memulai aktivitasnya sehari-hari. Sejak pagi Via dan Zidane sudah meninggalkan hotel mewah tempat mereka menginap kemarin. Kini mereka dalam perjalanan menuju kediaman Zidane karena ia tak mungkin membawa Via ke kantornya. Bukan bermaksud lain, hanya saja dengan status Via yang sudah meninggal, orang akan bertanya-tanya dan rencana mereka tak akan berjalan dengan lancar tentunya. Via tentu mengerti dan paham situasi apa yang mereka hadapi kini. Lagi pula masih ada beberapa hal yang harus mereka bicarakan dengan tempat yang paling aman. Halo, Zidane menerima panggilan di sela kegiatan menyetirnya. Ada sesuatu yang harus aku tanyakan kepadamu. Dan ini penting, ucap Ben dari seberang saluran. Baiklah, datang ke rumahku, aku juga sedang dalam perjalanan ke sana, jawab Zidane serius. Baiklah, aku tutup, Zidane segera meletakkan kembali ponselnya pada laci mobil. Ada apa? Tanya Via penasaran. Entahlah, Ben ingin menanyakan sesuatu, ucap Zidane sambil menaikkan kedua bahunya. Lalu ia kembali fokus menyetir. Setelah 30 menit, mobil yang mereka kendarai masuk ke halaman mansion mewah milik Zidane. Lalu menyusul sebuah mobil masuk di belakangnya. Ya, itu adalah mobil yang Ben dan Rally kendarai. Kebetulan saat tadi menelepon Zidane, mobilnya berada sejalur dengan arah rumah Zidane. Jadi tak butuh waktu lama untuk mereka sampai di sana. Ayo masuk. Kita bicara di dalam, ajak Zidane pada yang lainnya. Ayo sayang, lalu ia merangkul bahu istrinya dengan mesra. Abaikan saja kami, Tuan, sindir Ben sambil mencebik kesal. Tapi sesaat bibirnya melengkung sempurna. Ben sudah benar-benar merelakan Via untuk dijaga oleh suaminya. Baru saja mulut Zidane membuka bersiap kembali menjawab apa yang Ben ucapkan. Tapi ia urungkan karena permintaan istri tercintanya yang sedang menggeleng dengan senyum manisnya.
Rasanya memang seru berdebat dengan pria eksentrik yang sedikit gila itu, tapi kali ini biar ia mengalah dulu. Lagi pula ini demi istri tercintanya, tak ada sedikit pun kerugian jika menyangkut permintaan istrinya. Kini mereka sudah duduk di sofa ruang tamu. Zidane duduk berdampingan dengan Via pada sofa panjang. Sedangkan Ben duduk dengan gaya angkuhnya pada sofa tunggal. Lalu Rally seperti biasa, berdiri kokoh tak jauh dari bosnya. Posisi yang sama jika saja Han berada di sana. Ini adalah bukti-bukti yang dapat menyeret pamanmu ke penjara. Kecelakaan mendiang ayah tempo hari, semua rekaman CCTV-nya ada di dalam sini. Kau bisa menggunakannya sebaik mungkin. Jangan berbelas kasihan lagi pada rubah tua itu, ucap Ben setelah Rally menyodorkan sebuah amplop coklat ke hadapan Via maupun Zidane. Ia memperingatkan Via supaya tegas dengan jalan yang sudah ia pilih, yaitu balas dendam. Karena dalam proses balas dendam, jika hatimu melembut, maka kekalahan mutlak yang kau dapatkan. Baik, aku mengerti. Nanti siang aku akan mulai meneror paman kesayanganku itu. Via meraih amplop coklat itu dan mengintip sedikit isinya. Tekad dan ambisi yang sudah ia kumpulkan tak akan jadi sia-sia. Kau tahu siapa ini? Ben menyodorkan sebuah foto di atas meja tepat di hadapan Zidane. Via mengernyit heran. Bagaimana bisa Zidane berkaitan dengan seorang wanita? Padahal selama ini yang ia tahu, suaminya itu hanya mengenal satu wanita saja, yaitu dirinya. Hatinya bertanya-tanya dengan ekspresi curiga yang tak dapat ia sembunyikan. Sedangkan si pria, Zidane bersikap tenang. Tangannya tetap menggenggam erat jemari istrinya. Ia juga sudah memperhatikan perubahan ekspresi di wajah istrinya itu. Bibirnya menipis menahan diri untuk tertawa. Ya, aku tahu, jawab Zidane dengan tenang. Tapi jawaban itu malahan membuat Via makin gelisah tak menentu. Bibirnya mulai mengerucut, isyarat bahwa istrinya itu mulai kesal dan cemburu. Apa perlu aku melahap bibirmu di depan mereka? Sayang, bisik Zidane di telinga Via hingga menimbulkan sengatan ke sekujur tubuhnya. Tapi saat ini Via masih bisa mengendalikan dirinya. Ia tak ingin kalah dari suaminya yang seperti biasanya itu. Coba saja kalau berani, Via memiringkan tubuhnya sedikit membelakangi Zidane masih dengan ekspresi yang sama. Tentu saja aku berani, bisik Zidane lagi dengan seringainya. Zidane, katakan dulu siapa dia? Via kembali menghadap ke arah depan tapi tak mengubah wajah kesalnya. Ais kalian ini, bisakah kita membahas hal penting ini dulu? Ben merasa jengah dengan tingkah dua manusia di hadapannya. Pria itu memang sudah pernah jatuh cinta, namun ia belum pernah merasakan saling mencintai, belum pernah membina suatu hubungan, maka dari itu pikiran logisnya belum bisa menerima hal-hal menyenangkan seperti membuat pasangan cemburu seperti ini. Dia adalah salah satu pelayan di villa tempat kita menikah kemarin. Kepala pelayan menemukannya di pinggir pantai dalam kondisi yang sangat lemah. Setelah membaik, wanita itu memohon untuk diberi pekerjaan. Karena tidak tega, kepala pelayan akhirnya melapor langsung kepadaku perihal masalah ini. Dan aku sudah mengecek seluruh data dirinya, menurutku tak apa jika dia bekerja di sana. Lagi pula saat itu di villa juga sedang membutuhkan pelayan tambahan. Dan karena dia dalam proses melarikan diri, maka aku memerintahkan kepala pelayan untuk menutupi rambutnya yang menjadi ciri khas dirinya. Namanya Rose Bennett kalau tidak salah, jelas Zidane yang akhirnya membuat Via sedikit lega. Rose Bennett, jadi benar itu dia. Pantas saja matanya terasa tidak asing, gumam Ben dalam hatinya. Ada angin apa kau menanyakan perihal seorang wanita? Atau jangan-jangan dia adalah salah satu dari target kalian? Tanya Zidane hati-hati. Sebenarnya setelah mengecek seluruh riwayat pelayan itu, tak ada sedikit pun jejak-jejak hitam dalam kehidupannya. Jadi Zidane tak mempermasalahkan jika wanita itu bekerja di sana. Tapi jika ia mulai membahayakan, maka Zidane tak akan segan-segan bermain dengan nyawanya. Bisa dibilang begitu, jawab Ben dengan senyum penuh arti. Apa maksudmu? Nada bicara Zidane seakan ia sedang terancam.
Otaknya mulai bekerja bagaimana cara untuk meningkatkan kewaspadaannya. Bukan begitu maksud Tuan Ben, Tuan. Rally menyelak agar bosnya itu tak disalahpahami lagi seperti biasanya. Ben memang tak pernah menjelaskan apa-apa tentang dirinya. Baginya sudah amat biasa jika ia disalahpahami seperti ini. Sudah menjadi makanan sehari-harinya jika ia difitnah di sana-sini. Tapi kali ini tujuannya memang adalah memprovokasi Zidane. Seperti biasa, kegiatan yang satu ini terasa amat menyenangkan baginya. Melihat wajah kesal Zidane menjadi penghiburan tersendiri bagi dirinya. Wanita ini adalah adik dari salah satu teman lama Tuan Ben. Kakaknya sedang sekarat dan sangat berharap supaya bisa segera dipertemukan dengan adiknya itu. Kali ini Rally mewakili tuannya berbicara. Baiklah, jawab Zidane ambigu seraya menyadarkan tubuhnya lagi pada punggung sofa. Apa maksudmu dengan baiklah? Tanya Via masih tidak mengerti dengan arah pembicaraan mereka. Pria ini akan membawa wanita itu untuk menemui kakaknya. Jadi apa lagi yang harus aku katakan? Haruskah aku menjawab tidak? Hei, aku juga masih berperi kemanusiaan, sayang, jelas Zidane pada istrinya itu. Siang ini aku akan langsung membawanya, Ben sudah membuat keputusan. Baiklah, kau atur saja, jawab Zidane padanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ben dan Rally sudah pergi tak lama setelah pembicaraan mereka berakhir. Dan kini Zidane sudah rapi dengan setelan jasnya. Ia akan pergi ke kantor, karena terdapat meeting penting yang tak bisa digantikan oleh yang lainnya. Dengan berat hati ia harus meninggalkan Via dengan rencana selanjutnya. Benar tidak apa-apa jika aku pergi ke kantor sekarang? Tanya Zidane dengan wajah yang dibuat-buat memelas. Tidak apa-apa, sayang. Aku yakin bisa, ucap Via penuh percaya diri. Kak, aku sudah dalam perjalanan sekarang, ucap Via pada sambungan teleponnya. Baiklah, aku sudah menyiapkan semuanya, jawab Risa pada Via di ujung saluran sana. Oke, jemput aku di area parkir basement, ucap Via sebelum menutup percakapannya dengan Risa. Oke, aku tutup dulu ya, kemudian Via memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas selempang kesayangannya. Saat ini ia tengah diantar oleh supir pribadi yang telah disiapkan oleh Zidane, suaminya. Zidane juga sudah memerintahkan beberapa orangnya untuk menjaga Via dari jauh. Karena ia merasa tugas kali ini akan cukup beresiko. Mereka tidak tahu seperti apa Bramantio Narendra saat ini dengan kekuasaan yang telah dikantonginya. Maka mereka hanya bisa semakin waspada. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, saat Via sampai di area perkantoran Narendra Group. Ia segera memerintahkan supirnya untuk menuju area parkir basement karena di sana merupakan tempat yang cukup sepi. Jadi membuat Via sedikit lebih leluasa bergerak di sana. Mobil itu berhenti tepat di depan lift khusus yang menghubungkan lantai basement dengan lantai di mana ruangan mendiang ayahnya berada yang sebelumnya sudah Via tempati. Dan Risa terlihat sudah menunggu di sana. Kakak, Via menghambur ke dalam pelukan Risa. Kau ini sudah menikah, tapi masih tetap saja manja begini, Risa menggeleng pelan namun tetap mengelus rambut Via dengan sayang. Aku bisa manja dengan siapa lagi kak selain dirimu, dan Zidane tentunya, Via melebarkan senyumnya hingga barisan gigi putihnya nampak berbaris di sana. Dasar kau, ayo, kita ke atas. Dia masih mengadakan meeting saat ini, mungkin sebentar lagi akan selesai. Pas sekali waktunya, kan tangan Risa menghela Via untuk masuk ke dalam lift bersama. Johan juga sudah membantuku menyiapkan segala sesuatunya. Ia juga akan berusaha menahan Tuan Bram di kantornya sampai pihak polisi datang, tambah Risa menjelaskan apa saja yang sudah mereka rencanakan. Ya sejak kejadian kecelakaan yang menimpa mendiang Tuan Danu dan Risa, Johan bersedia menjadi mata-mata bagi Zidane. Sejujurnya ia juga sudah enggan bekerja dengan rubah tua licik dan kejam. Dengan jerat ini, Johan berharap keluarganya yang ditahan oleh Bram dapat segera dilepaskan dan mereka dapat berkumpul bersama lagi. Oke, kita bisa mulai dari sana,
Wajah Via yang penuh semangat lantas menghilang dengan pintu lift yang mulai menutup.